malam teman-teman, balik lagi bareng Mas Ijal di sini dan ya hari ini malam ini Mas Ijal berada di stasiun Solo Balapan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perjalanan trip pendek lah ya, dari Solo ini menuju ke Purwokerto naik kereta api yang menggunakan rangkaian baru teman-teman. Rangkaian stainless steel new generation. Tapi ini belum tahu valid atau enggak ya, karena aku juga belum tahu rangkaiannya seperti apa. Jadi kita nantikan saja dan yuk masuk ke dalam. Dan inilah perjalananku dari Solo ke Purwokerto naik Argo Dwi Pangga New Generation. Oke teman-teman, dan di stasiun Solo Balapan juga ada ini ya, monumen lokomotif D30176 ya teman-teman ya, sebagai apa istilahnya ya, monumen lah ya, monumen kereta api yang ada di Solo Balapan ini. Dan untuk perjalanan kali ini saya tidak sendirian, saya ada beberapa teman tuh pada pengabdi adsen nih. Ini satu mana lagi? Ini satu, tuh dua, tuh dua, tuh tiga. Oke, dan yuk kita masuk aja sini stasiun Solo Balapan. Dan di sini ada teman-teman RF juga. Nah sekarang pintu ini udah nggak difungsikan ya teman-teman ya. Sekarang semua boarding itu dipindah ke sana, ke pojok sana teman-teman. Jadi nanti boardingnya di sana semua. Nanti kita ke sana. Dan untuk cetak tiketnya di sini. Dan sekarang Solo Balapan itu menggunakan dua metode boarding ya. Ada yang pakai face recognition dan juga ada yang masih manual cetak tiket teman-teman. Jadi ya bisa dipilih sendirilah. Ini juga ada papan informasi kereta api ya, yang boleh check in tuh untuk penumpang kereta apa aja. Terus sana itu ada jam keretanya, pemberangkatan kereta, dan juga sudah berapa yang terisi untuk penumpangnya teman-teman. Dan kalian kalau misal mau ini ya, mau beli jajan dulu di stasiun Solo Balapan ini, boleh banget teman-teman, karena banyak banget gerai di sini. Hey. Ada Indomaret Point di sini, terus ada Roti O, ada anak satu. Loh, siapa tahu mereka mau endorse saya. Ini ada Mas Gada. Kalau ini udah bosen ya, dia pasti muncul nih. Oh ya, hati-hati. Nah, awas kepaduk. Apanya yang licin? Ada Tongji juga, ini ada CFC dan lain sebagainya. Ini kalian jangan takut kelaparan di sini karena banyak banget gerai makanan teman-teman. Halo. Iyo, oh pasti bukan naik Lodaya, pasti bukan naik Lodaya. Mau naik Serayu. Serayu itu ya, via Jember ya. Ada Pak Dimas, nanti ada banyak lagi nih, ada teman-teman RF juga. Wah pokoknya ramai nih hari ini untuk launching K1 stainless steel new generationnya Argo Dwi Pangga. Nanti kita coba cek untuk rangkaiannya seperti apa, dan dalamnya itu dari yang konten-kontennya sudah tayang itu apakah benar seperti itu. Nanti kita cek aja pas di dalam. Oke, ayo kita coba face recognition-nya. Welcome to Faiz. Oke, langsung buka bro. Tutup lagi. Gak lama ya. Langsung boarding. Dan teman-teman saya di mana ini? Oh, di sana ternyata. Ini siapa ini? Tolong. Ini tolong siapa? Ketemu lagi ya Bapak ya? Ini udah 3 tahun nggak ketemu ya. Kok kesannya lama banget udah. Waduh. Udah 3 kali lebaran. Aduh, ketemu Mahasuhu. Mas Garda ya. Mas Risa. Kayak lagi nang buri. Ternyata cukup ramai kawan-kawan, dan ini dia rangkaiannya sudah datang.
Oh, oke. Teman-teman, ini dia livery yang baru dari kereta api Argo Dwi Pangga ya. Yang di sini tuh apa ya? Seperti lambang keraton ya teman-teman ya. Keraton banget ini. Lalu ini motifnya juga seperti motif sayap yang ada di kelereng ini. Wah, pokoknya keren lah. Ini aku di eksekutif 4 dan kalian tahu ini K102310 SLO yang berarti kereta eksekutif yang berdinas hari ini 2023, urutan yang ke-10 teman-teman. Tipenya Solo Balapan Argo Dwi Pangga. Kita lihat dalamannya teman-teman. Pintunya mengingatkan pada rangkaian apa ya? Kayak pernah lihat yang pintunya kayak gini. Mirip-mirip rangkaian gendut gak sih? Oh, jadi gini, ada space beberapa detik dia baru nutup kalau dipencet ya. Kalau dipencet, oh kayak gitu ya. Oke. Ini dia dalamannya, keren loh. Dan sudah memakai accordion harmonika, keren banget. Wow, diharapkan sih tidak bising ya. Dan sudah serba otomatis ya, serba tombol teman-teman. Teman-teman, dan sekarang interiornya tambah mewah ya, asli ini mewah banget teman-teman. Dan juga di setiap kursinya itu sudah ada LED-nya teman-teman, yang menandakan bukan cuman apa namanya tulisan aja, tapi sudah ada LED-nya. Ini kayak 6C, 6D dan 7 sampai ke belakang sana teman-teman. Dan juga masih tetap ada TV gantungnya. Dan sekarang semua pintunya itu udah nggak pakai gagang teman-teman, udah full pakai tombol. Dan juga di sini sekarang informatif, sudah kayak kereta cepat ya. Estimate, time arrival, X berapa, tidak boleh merokok dan lain sebagainya. Ini nanti ada kecepatannya di sini teman-teman. Terus nanti ada stasiun Klaten dan lain sebagainya tuh di sini semua. Jadi lebih informatif ya. Tuh, pencetan bro semuanya. Dan di bawah sini ada ambient lightnya juga, keren. Tinggal kita nanti lihat mode malamnya tuh kayak gimana loh. Kayaknya bakal keren banget sih dengan dengan yang wah banget lah. Ini dia model dari kereta luxurinya teman-teman, Ciame Soro, keren banget nih asli nih. Dan wah, nih salah satu contohnya seperti ini ya. Keren banget asli. Ini 21 ya teman-teman ya. 21. Tambah keren juga. Ini hampir mirip kayak eksekutifnya, cuman lebih ciamik teman-teman. Udah mau berangkat, Bang? Udah lewat luar aja. Masih belum kan? 8.13. Masih 15 menit lagi. Oke, langsung kita kembali ke eksekutif 4 dan emang keren sih ini. Konsepnya keren dan logonya itu menggambarkan benar-benar keraton teman-teman. Dan emang mantap lah. Keren, untuk inovasinya keren. Dan nanti kita rasakan pada saat udah di jalan, suspensi, kenyamanannya gimana pada saat di jalan, ergonominya. Oke deh, yuk kita balik bersama dua orang ini. Nanti di follow ya IG-nya mereka. Oke? Siap Bapak. Oke, kita ke belakang. Dan yang cantiknya itu adalah di bawah ini udah ada ambient light. Kita jadi nggak perlu khawatir bawah tuh gelap banget, masih ada ambient lightnya teman-teman. Dan juga kacanya lebih lebar, sepertinya lebih lebar sih, lebih lega. Dan juga kaca yang paling depan ini teman-teman juga sama teman-teman. Dan sekarang kaca paling depan pun juga sudah mempunyai tirai, udah ada tirainya teman-teman.
Diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Solo Balapan, kereta api Argo Dwi Pangga New Generation diberangkatkan tepat jam 20.30. Tepat pada waktunya pukul 20:30 Dwi Pangga New Generation diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Kita rasakan goncangannya hingga ke depannya saat kita berjalan. Kayaknya lebih kedap karena intinya udah otomatis. Argo Dwi Pangga yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini waktu sekitar 7 jam. Jika Anda membantu Anda dapat menggunakan program dan perjalanan kami. Demi kenyamanan dan keamanan, kami ingin tetap waspada dengan barang bawaan Anda. Berarti nggak useless kayak awas ya? Berangkatkan tepat jam 8:30 kereta api Argo Dwi Pangga dengan rangkaian New Generation. Dan nanti di jalan kita rasakan suspensinya, guncangannya, dan juga kekedapan kabinnya. Dan untuk gagang di kereta ini ya, di rangkaian ini udah nggak ada gagang teman-teman. Paling mungkin di toilet. Karena untuk semua pintunya ini sudah memakai tombol ya teman-teman ya. Dan hari ini dapat take lagi dong. Dapat lagi. Kamu dapat apa? Ada light trail. Oke. Terima kasih kereta api Indonesia teruslah jaya dan sejahtera. Oke, teman-teman. Senyap ya. Senyap ya. Dan sekarang kecepatan Argo Dwi Pangga berada di 87,8 km per jam. Dan semuanya ini sudah digital ya teman-teman ya. Jadi yang tadinya itu manual pakai papan dan lain sebagainya ini sudah digantikan oleh yang digital. Jadi dari nama kondektur sudah ada, terus stasiun pemberhentiannya, jam berapa kita perkiraan sampai, itu sudah ada semua teman-teman, lengkap. Dan juga di sini juga dia masih ada TV sih sebenarnya. Kalau kemarin juga TV, sini juga masih ada TV, cuman bentuknya lebih apa ya? Ya lebih keren gitu. Dan menyesuaikan dari bentuk bangkunya teman-teman. Jadi bentuk kaki kita ke atas tuh nggak mentok ya teman-teman ya. Kalau yang dulu kan pasti terlalu dekat dengan TV juga, dan space antara bangku ke temboknya itu juga kayak tipis teman-teman. Dan ini agak jauh dan juga ada lengkungannya, jadi lebih estetik aja sih. Ya, 15 menit pertama merasakan goncangannya ini masih halus ya teman-teman ya. Gimana Drin? Goncangannya Drin? Harus nyaman banget. Halus, enak sih buat istirahat. Cuman nanti yang masih penasaran saya itu adalah mode malamnya ini, kayaknya keren. Kita nanti coba lihat ya mode malam itu kayak gimana. Penasarannya itu sih. Kan ini kan masih terang ya. Nanti coba berangkat 3 biasanya itu dimatiin untuk dinyalakan untuk mode malamnya teman-teman. Dan kita melintas langsung di Delang. Ini satu orang makan. Lapar Pak? Lapar sekali. Oke. Ya, kita nikmati kesenyapan ini ya. Biasanya di sini orangnya berisik teman-teman. Ini senyap. Wah, keren. Oke, untuk durasi antara buka dan tutupnya itu sekitar, aku hitung sih 10 detikan teman-teman. Jadi durasi bukanya 10 detik kemudian ini baru tutup seperti itu. Dan untuk guncangannya sendiri sih ini enak ya teman-teman ya, nyaman sih. Tuh nggak goyang-goyang banget sih.
memang kelas. New generation stainless steel ini memang kelas, teman-teman. Seperti biasa untuk perempuan itu warnanya pink dan untuk laki-laki warnanya biru ya. Seperti biasa, seperti kereta stainless steel pada umumnya. Ini dia fasilitas toilet New Generation Stainless Steel Argo Dwi Pangga ya. Ada 3 layer kaca di sini. Lalu toiletnya jelas toilet duduk. Ini toilet prianya ya. Itu tombol pembilasnya. Terus ada jet showernya. Di sini ada tempat sampah, ada tisu gulung, ada wastafel kecil. Terus ini ada tempat sabun. Ini apa nih? Keran untuk foot washer. Oh, ada untuk cuci kaki juga teman-teman. Di bawah ini. Wah, ada tambahan cuci kakinya. Sini ada pegangan, lampunya keren ya. Minimalis tapi modern tapi keren teman-teman. Lalu sini ada pengharum ruangan seperti biasa. Terus ini untuk untuk menggantungkan pakaian di sini teman-teman. Oh, jadi seperti itu. Dan ini bisa dibuka sih teman-teman ya. Bisa nggak ya? Oh, bisa teman-teman. Oh, isinya itu. Isinya selang-selang teman-teman. Jadi seperti ini. Dan yang minus adalah sudah tidak ada kaca yang dari luar itu teman-teman. Ya mungkin itu saja untuk toilet pria yang ada di Argo Dwi Pangga New Generation Stainless Steel teman-teman. Bukannya ini tinggal digeser aja ya. Nah di sini digeser lalu ini ditarik. Nah agak kaku sih teman-teman. Jam 20:57 kereta api Argo Dwi Pangga sudah sampai di stasiun Klaten ya teman-teman ya. Ini dia penampakan dari akordeon ya teman-teman ya. Dari akordeonnya seperti ini. Ini mirip seperti di KRL ataupun mungkin di kereta cepat juga gitu teman-teman. Tuh lagi pada ngapain ya? Lagi pada mencet-mencet pintu ya ampun. Iya. Mainan pencet-pencetan sekarang ya. Nah, pencet lagi. Nah, buka lagi. Tutup lagi. Ya ampun, jadi mainan baru kayaknya nih. Oke teman-teman, jadi di sini ini ada stiker teman-teman. Jadi kalau misal HP-nya ditaruh sini, misal kalian pengen lihat pemandangan, nggak bisa teman-teman. Kaca film. Nah kalau di atasnya sendiri ini bisa, ke atas sedikit bisa, karena ini ada stikernya teman-teman. Di bawah ini stiker, jadi nggak bisa buat kamera, itu jelas ketutupan. Kalau atas sedikit, nah ini baru kelihatan gitu teman-teman. Dan untuk fasilitasnya seperti biasa di kereta eksekutif ya, walaupun ini new generation, tetap saja kalau misal depannya itu single seat, yang double seat ini tidak dapat leg rest 1, harus gantian sama yang sebelahnya teman-teman. Dan tidak ada sandaran apapun ya. Lalu di sebelah kiri dan kanan yang eksekutif itu ada meja lipatnya teman-teman buat makan atau naruh laptop, yang maksimal beratnya itu sampai dengan 3 kg. Jadi di atas 3 kg nggak bisa ya, nanti patah engselnya ini. Oke lanjut. Kursinya seperti biasa bisa direbahkan dengan pencet ini ya. Nah, bisa direbahkan. Lalu untuk tempat chargernya, untuk colokan chargernya tuh ada di sana ya, colokan listriknya, stekernya. Dan yang minus adalah udah nggak ada mejanya teman-teman. Nah sudah nggak ada meja, digantikan dengan apa yang namanya ya? Ya di sana ada dekat jendela itu apa namanya aku lupa. Pokoknya di sana itu
jadi lebih lebar teman-teman. Mungkin sekaligus juga untuk meja juga. Tetap di sini ada, nah ini handrest buat tengah teman-teman. Kalau misal kalian sama sebelahnya itu nggak kenal ya, pengen masing-masing ya bisa pakai handrest ini ya. Lalu di sini ada USB power outlet. Nah, ada dua teman-teman. Tuh, ada dua, satu. Ini satu isinya dua loh teman-teman. USB power outletnya. Nah, berarti total ada 4 di sini USB power outletnya teman-teman. Type C dan USB Type A. Dan di sana itu ada ini ya. Trin, coba Trin. Cantelannya Trin. Nah, cantelannya itu sekarang modelnya gitu teman-teman. Nggak model santan, tapi modelnya itu harus dipencet dulu, baru dia ngebuka. Oke. Jadi gitu teman-teman, unik ya. Beda dengan K1 stainless steel. Nah, jadinya kayak gitu teman-teman. Lihat ya. Jadi kelihatan rapi teman-teman, nggak apa namanya ya, nggak keluar-keluar itulah. Jadi selaras dengan temboknya. Gitu teman-teman. Dan untuk bagasi luasnya itu sama seperti stainless steel generasi sebelumnya ya. Oke teman-teman, kereta api Dwi Pangga Stainless Steel New Generation sudah diberangkatkan dari stasiun Klaten, dan pemberhentian selanjutnya itu adalah di stasiun Yogyakarta. Dan setelah Yogyakarta kita nggak berhenti, langsung direct ke stasiun Purwokerto. Jadi kita cuma berhenti di Klaten sama Jogja aja, karena kita turun di stasiun Purwokerto. Yang stasiun Purwokerto turunnya tuh aku, Garda, sama ini Adrin. Nanti kalian bisa follow IG-nya. Kita bertiga turun di Purwokerto. Jadi stasiun pemberhentiannya tinggal satu ya, tinggal Yogyakarta aja. Oke teman-teman, sekarang sudah berada di kecepatan 106-107 km per jam. Waduh. Dan untuk getarannya sendiri di lintas ini untuk kebisingannya senyap ya teman-teman ya, nggak bising. Dan tadi dijelasin memang bahannya beda sama New Generation. New Generation ini bahannya beda sama yang generasi pertama teman-teman. Sama stainless steel generasi pertama itu memang beda bahannya, emang lebih berkualitas ini. Dan untuk gagang itu hampir ditiadakan, semuanya diganti dengan tombol teman-teman, dengan tombol yang di sini. Jam 9:23 kereta api Argo Dwi Pangga New Generation sudah tiba di stasiun Yogyakarta, dan ini mau berangkat lagi teman-teman. Udah dipersiapkan berangkat, tapi penumpangnya masih banyak sih yang harus naik. Biar apa? Mar, kok kamu pulang Mar? Ya pulang dong. Lah, ikutlah Purwokerto. Iya kita nyari. Iya. Per, anak YWK mana Per? Mana ini ya anak? Hah? Oh iya, dari kan awal ya. Kertanya orang mlebu. Oh iya, masuk orang.
Oh. Ini udah bau-bau ngebom ini. Cek, ini gimana nutupnya? Cek. Dadah. Kabarin ya. Ya oke. Besok kita remedi naik luxury lah. Oh iya, ayo. Bayarin kan? Ini gimana? Nutupnya sendiri apa enggak? Nanti enggak. Tutup sendiri. Besok sentra. Oh, sentral. Oke, ditunggu ya. Oke. Dandi. Sabar dong, Bang. Nah, ya wes. dadah. Dadah. Otomatis sensor ya? Oh, sensor. Lah mau kudu dipencet. Ini dulu. Ini enggak dipencet ini. Tajudin malah dolanan nih. Ah, wis. Dulu. Wah. Ya wis. Oh, berarti selama dia belum ngelok, dari sentral masih bisa dibuka. Iya. Hati-hati. Ini yang perlu di- Peringatan. gratis ini. Makanya jangan bersandar di pintu. Tapi bersandar di Hatimu. Kita menuju ke kereta makan dan ya bisa dilihat penampakannya ya teman-teman ya. Untuk kereta stainless steel new generation-nya. Wow. Wah, baunya enak teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kereta makannya Argo Dwi Pangga New Generation ya. Stainless steel New Generation-nya Argo Dwi Pangga, dan kereta makannya ini benar-benar mewah teman-teman. Dan kursinya ini asli teman-teman. Dan untuk mejanya sendiri ini banyak, jadi luas. Ada sekitar 4 meja di sini. Otomatis bangkunya itu ada sekitar ya bisa untuk berapa berarti? Mungkin 10 lebih orang mungkin bisa di sini ya, dan juga kita dapat menu teman-teman. Ini ada menunya, tinggal dipilih. Kereta makan ini juga terdapat tirai yang bisa ditutup pol, dan untuk membukanya tinggal ditarik dikit langsung buka dong teman-teman. Dan juga di sini ada instrumen panelnya, yaitu ada kecepatan, ada suhu ruangan, dan juga ada estimate time arrival. Jadi estimasi estimasi ketepatan waktu untuk di stasiun berikutnya ya. Dan untuk kereta makannya hari ini adalah M102301 teman-teman. Kereta makan yang berdinas tahun 2023 ini urutan yang ke-1 teman-teman. Pertama ini kereta makannya di tahun 2023 ini, dan buatan PT Industri Kereta Api Indonesia atau INKA. Dan untuk itu ya teman-teman ya, ukiran-ukirannya ini keren teman-teman. Ini lumayan mewah kalau menurut saya ya, karena ya memang kereta flagship, kereta bendera ya harusnya ya seperti ini. Dan untuk AC-nya ini berasa teman-teman, bukan panas ya, nggak panas ini benar-benar dingin ya. Mungkin suhu ruangan lah karena lagi banyak orang ya. Kalau sepi ini jelas dingin banget teman-teman. Wah, keren banget ya teman-teman untuk interior dari kereta makannya Argo Dwi Pangga Stainless Steel New Generation. Kekedapan kabin dari kereta api Argo Dwi Pangga yang kereta makannya M102301 SLO ini itu menurutku nggak terlalu kedap teman-teman. Nggak tahu kenapa, mungkin nggak ada voltage-nya kali ya. Jadi dari sambungan langsung masuk ke kereta makan, nggak ada voltage-nya. Mungkin gara-gara itu jadi agak berisik teman-teman. Lintas di petak Sentolo sampai dengan Wates, yang dimana dulu ini pernah terjadi tragedi, dan sekarang kecepatan lintas di sini dibatasi hanya 60 km per jam saja. Oh iya, ngebug teman-teman. Ternyata ngebug. Apa kecepatannya? Enggak, nomor keretanya ngebug. Oke teman-teman, sekarang kecepatan kereta api Argo Dwi Pangga New Generation ada di kisaran 117 km per jam ya.
Dan ini benar-benar gak kerasa teman-teman. Ini benar-benar kedap dan tidak limbung sama sekali. Enak teman-teman. Lebih keras tapi lebih nggak bumpy ya. Ini ada yang ngebom temanku tapi aku yang dapat. Makasih Adrin, kamu yang dibom aku yang dapat. makasih. Satu fasilitas yang pasti ada di kereta eksekutif itu adalah pembagian selimut kalau perjalanan malam ya. Dan ini tidak boleh dibawa pulang, hanya dipakai ketika kalian melakukan perjalanan dengan kereta api. Nggak boleh dibawa pulang ya. Oke teman-teman, sudah masuk mode malamnya Stainless Steel New Generation Argo Dwi Bangga dan keren banget teman-teman, ini asli enak banget dan nyaman. Dan juga sekarang udah ambient lightnya udah nggak di sini, jadi sekarang kan di tengah karena di atas ya. Sekarang kan di atas ini, jadi untuk penerangannya itu mode malamnya ini lebih enak, lebih kayak lebih sejuk gitulah, adem di mata. Kalau dulu kan yang di dekat jendela ini pasti juga kesilauan karena ambient lightnya itu di sisi jendela kan. Loh, kok bawa itu, Pak? Dibom siapa? Oh, dibuat Tipen. Dibom ya? Ambil. Dikasih siapa? Oke, terima kasih ya. Bukan, serius. Cappuccino satu dari teman baik. Dapat lagi nih Bapak satu. Dapat Terima lagi. kasih teman baikku. Mas Pavel jadi bom. Satu. Teman baikku mau ngebom aku. Itu menunjukkan jam 22:36 atau setengah 11 ya. Dan jam di depan sana tuh masih jam setengah 9 ini. Jamnya error teman-teman, nggak jalan ternyata. Dan perkiraan sampai di Purwokerto itu jam 23:09. Oh iya. Oke teman-teman, hal yang bisa saya simpulkan pada perjalanan naik kereta api Argo Dwi Bangga Stainless Steel New Generation itu adalah yang pertama, nilai plusnya itu bantingannya enak banget teman-teman. Terus kekedapan kabinnya ini benar-benar kedap, nggak berisik sama sekali. Dan juga berikutnya adalah secara look itu keren banget teman-teman, elegan, mewah, menandakan ini benar-benar kereta flagship atau kereta bendera teman-teman, kereta unggulan. Lalu untuk semua gagang pintu itu digantikan oleh tombol, jadi nggak perlu cetak-cetak gitu ya, tinggal pencet langsung otomatis terbuka gitu teman-teman. Lalu semua panelnya itu papan-papan kayak misalnya nama kondektur ataupun papan rute itu sudah digantikan ke LCD. Dan juga untuk toiletnya sendiri itu
ada di salah satu jungkapingnya, yaitu di nomor besar. Kalau di eksekutif berarti di nomor 13, di belakang nomor 13 itu adalah toiletnya. Dan ada dua, yaitu ada cowok sendiri, cewek sendiri gitu teman-teman. Terus untuk mode malamnya ini jujur enak banget. Jadi kesannya tuh mata jadi adem gitu loh teman-teman. Jadi enak banget buat kita untuk tidur, untuk istirahat. Jadi besok paginya lihat pemandangan cerah di luar itu langsung semangat gitu teman-teman. Dan juga dapat selimut, walaupun saya sendiri turun di Purwokerto ya, at least gak full trip, tapi tetap dikasih selimut sebagai fasilitas wajib yang ada di kereta eksekutif. Terus semua fasilitas itu kereta baru diproduksi dengan baik dan ya masih belum terbiasa untuk meninggalkan stainless steel gen yang pertama ya, generasi pertama itu new generation ini masih perlu adaptasi juga. Contohnya kayak sekarang untuk cantelannya itu sudah rata seperti tembok juga, pakai pencet-pencetan juga, lalu sudah tidak ada meja kecil yang ada di depan kursi, lalu juga colokannya sekarang lebih bagus. Terus juga sekarang ada USB port ya, ada USB portnya, ada power delivery-nya di setiap bangku teman-teman. Lalu apalagi fasilitasnya ya pokoknya berfungsi dengan baik dan perlu pembiasaan dari gen pertama ke new generation ini. So far untuk perjalanan hari ini menyenangkan sekali, apalagi tadi begitu datang rangkaiannya itu excited banget tuh, desainnya cakep, lalu pintunya sudah otomatis, lalu interiornya elegan, pokoknya keren deh. Cuman yang jadi catatan itu adalah mungkin di antar sambungannya, karena antar sambungannya itu nggak serata generasi pertama teman-teman. Jadi untuk lewat tuh ya juga hati-hati karena pintunya juga sudah pencetan otomatis, jadi ya perlu waspada juga. Soalnya agak ngangkat teman-teman, tadi aku juga pas jalan mau ke kereta makan juga seperti itu. So far mungkin begitu aja kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada perjalanan kali ini. Untuk overall perjalanannya keren, menyenangkan. Ini baru namanya stainless steel new generation kereta unggulan Argo Dwi Bangga. Kelihatan Selamat datang di stasiun Purwokerto. Terima kasih Argo Dwi Bangga New Generation. Terima kasih Mas. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Mas. Terima kasih. Dengan tibanya kereta api Argo Dwi Bangga New Generation di stasiun Purwokerto, maka berakhir sudah trip saya pada kali ini ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kesimpulannya enak banget naik ini, rekomendasi kalian yang ingin mencoba kereta baru dengan sensasi yang benar-benar baru, kereta stainless steel generasi terbaru. Dan ini baru pertama di kereta Argo Dwi Bangga ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir dan tidak skip.
Jangan lupa untuk di like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk di subscribe dan main-main ke channel Mamas Ijal agar tahu video terbaru lainnya. Dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian, ke RT, RW, desa, sekabupaten ataupun se-Indonesia, terserah kalian. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Mamas Ijal pamit.